Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kembali dengan izinnya dan taufiknya Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Semoga senantiasa Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, surah Ar-Ra'd. Dimulai dari ayat 29 sampai ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir pertemuan kita kemarin, di hari Jumat, kita telah membahas di ayat 28 ya, atau 20. Kita lihat dulu di ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir Quraisy, mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad ini sebuah tanda, sebuah mukjizat dari Tuhannya ya? Mereka menginginkan sebuah mukjizat yang dahsyat yang menurut mereka itu akan membuat mereka bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Allah berkata, menunjuki nabinya untuk menjawab permintaan orang-orang kafir tersebut dengan mengatakan, Qul innallaha yudhillu man yasha. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Jadi kalian nggak usah minta mukjizat, nggak usah minta bukti, nggak usah minta ayat. Kalian telah sesat karena memang Allah lah yang menghendaki kalian tersesat. Wa yahdi ilaihi man anab. Adapun orang yang memang Allah inginkan petunjuk, wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, kepada jalannya, kepada agamanya, yaitu kepada orang-orang yang mau anab, bertaubat ya. Bertaubat, menyerahkan diri kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah. Artinya mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan tentang siapa yang Allah maksud dengan man anab ini, yaitu orang-orang yang Allah beri petunjuk, yaitu orang-orang yang anab, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, yaitu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mereka itu merasa tentram, merasa tenang dan damai hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya waktu itu. Tapi tentu juga hari ini termasuk kita semua orang mukmin, orang Islam yang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan banyak berzikir, mengingat Allah ya, maka kitalah yang termasuk orang-orang yang anab tadi, orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka senantiasa merasa tenang, merasa tentram dan damai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita jelaskan zikrullah di sini dalam pengertian yang lebih luas ya, menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, di lingkungan sekitar kita, di alam jagat raya mengantarkan kita kepada zikrullah, mengantarkan kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dimaksud dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah, baik mengingat dengan pikiran, mengingat dengan menyebutnya dengan lisan kita, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah, atau dengan tilawah Al-Quran, itu juga sebaik-baik cara berzikir kepada Allah, atau mengucapkan la ilaha illallah, atau merenungi kekuasaan Allah, memperhatikan alam, lautan, hutan,
jagat raya, langit dan seterusnya. Maka kata Allah, la bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya ingatlah bahwasanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah itulah tatmainnul qulub. Hati-hati kita manusia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian dan ketenteraman. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, Allah kemudian juga menjelaskan tentang orang yang dimaksud dengan orang yang diberikan hidayah tadi, yaitu orang yang anab tadi, ya, yaitu orang yang diberikan petunjuk adalah orang-orang yang mananab, yang bertaubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang beriman dan berzikir hati mereka kepada Allah. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum. Orang-orang yang beriman yang tadi Allah sebutkan di atas, kemudian tidak saja sekedar beriman ya, alladzina amanu wa amilus solihat dan beramal saleh. Jadi tidak sekedar beriman, percaya begitu saja, kemudian tidak melakukan amal soleh apapun, ya. Baik amal soleh dalam bentuk perbuatan yang wajib, amal-amal yang wajib, begitu juga yang sunnat-sunnat. Dia mengaku beriman, saya orang Islam, ya, saya percaya Tuhan saya Allah, Nabi saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mengiringnya dengan amal soleh, maka tidak termasuk dalam kategori ini. Ya, Allah hanya menerima iman yang diiringi dengan amal soleh. Dan amal soleh di sini eh, mungkin sebagian kita membayangkan amal soleh itu bersedekah setiap hari, sholat tahajud tiap malam, kemudian apalagi misalkan membaca Al-Quran, khatam setiap hari. Enggak. Ya, memang itu yang idealnya begitu. Tapi tidak mesti amal soleh itu dengan amal-amal yang berat yang mungkin sebagian kita tidak mampu mengerjakannya. Yang minimal, seminimal-minimalnya amal soleh itu adalah mengerjakan amal-amal yang wajib. Dan itu amalan yang paling dicintai Allah. Jadi kalau dibandingkan antara amal sunnah dengan amal wajib, mana yang lebih dicintai Allah? Mana yang lebih besar pahalanya? Yang lebih besar pahalanya menunaikan yang wajib-wajib. Nah, ini juga mungkin introspeksi bagi kita, sebagian yang mungkin sedikit keliru ya, atau salah kaprah dalam menyikapi ibadah. Kalau melaksanakan sholat wajib, kayaknya merasa berat begitu ya. Merasa berat dan asal-asal saja, yang penting tertunaikan kewajiban. Begitu sholat sunat, dilakukan sedemikian khusyuk, luar biasa, diindahkan dan segala macam. Padahal sesungguhnya nilai ibadah, nilai amal, nilai pahala, dan kedudukan ibadah wajib itu jauh lebih tinggi di sisi Allah dibanding amal-amal sunat. Tetapi tentu setelah itu kita juga diminta untuk mengiringnya dengan amal-amal sunnah. Jadi alladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan hari kiamat, ya, dengan takdir, dengan qada yang baik dan yang buruk, beriman dengan Allah, kemudian mereka mengiringnya dengan amal soleh, maka kata Allah, tuba lahum wa husnu ma'ab. Tuba. Tuba di sini secara bahasa ada yang mengartikannya sebagai ya ucapan selamat, yaitu berisi keselamatan, kebahagiaan, kegembiraan, ya. Itu digunakan oleh orang Arab tuba, ya. Tuba sebagaimana kebalikannya adalah wail. Wail artinya celaka, ya, celaka itu wailak misalnya, atau waihak. Orang Arab berkata celakalah engkau. Tapi kalau orang Arab mengatakan tuba, maka berarti itu adalah kebahagiaan, keselamatan, kegembiraan dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di buku tafsir, dalam tafsir At-Tabari misalkan, ternyata banyak penjelasan para ulama takbil tentang arti atau maksud daripada tuba ini. Ada yang mengatakan tuba ini memang artinya kebahagiaan, selamat, sentosa, tapi ini adalah dalam bahasa Habasyah atau bahasa Ethiopia. Ada juga yang mengatakan tuba ini adalah bahasa India. Dan memang dalam Al-Quran itu beberapa serapan-serapan bahasa asing selain bahasa Arab juga dimuat ya. Ada juga yang mengatakan tuba itu merupakan nama sebuah pohon yang tumbuh di surga, pohon yang sangat besar. Pohon yang bayangannya saja, kalau kita tempuh dari pangkalnya menuju ujungnya, menghabiskan waktu lebih dari 100 tahun. Itu bayangannya. Ya, itu satu pohon tuba. Dan pohon tuba ini adalah pohon yang setiap rumah-rumah penduduk surga itu ya terdapat ranting-ranting pohon tuba yang menjulur ke rumah atau ke jendela-jendela rumah mereka. Semua rumah penduduk surga mendapatkan bagian daripada ranting atau dahan pohon tuba ini. Jadi pohon tuba ini ada nama di
kitab tafsir At-Tabari dikatakan ya banyak sekali di sini dijelaskan riwayat dan beberapa di antaranya hadis yang mungkin bisa dikatakan sahih atau hasan, namun sebagiannya juga mungkin hadis yang lemah ya. Dan ini tentu tidak mesti kita apa namanya kita dalami juga. Yang penting kita sudah memahami tuba artinya adalah keselamatan, kebahagiaan, kesentosaan atau mungkin tubat. Kalau kita mengikuti informasi dalam tafsir At-Tabari juga disebutkan sebagai nama dari sebuah pohon ya yang begitu besar yang di pohonnya tersebut tergantung intan, permata, mutiara, batu mulia dan segala macam kemewahan dan kenikmatan yang dicintai oleh manusia. Tuba lahum. Bagi mereka Allah berikan tuba, ya. Bagi mereka jadi tuba bukan tuba di sini air tuba ya. Kalau tuba dalam bahasa Indonesia artinya apa? Racun, ya. Tapi tuba pakai po ya, tuba. Kebahagiaan, keselamatan, kesentosaan atau pohon tuba yang mengandung banyak kebaikan dan keberkahan Allah berikan kepada penduduk surga nanti. Kemudian wa husnu ma'ab dan tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik yaitu tempat-tempat yang akan mereka tinggali, yang akan mereka diami nanti di dalam surga. Rumah-rumah, kamar-kamar yang indah, yang lengkap dengan segala isinya yang membahagiakan. Itu Allah sediakan kepada orang yang beriman, ya, imannya iman yang suci, iman yang bersih, tidak bercampur dengan kesyirikan sedikit pun, dan kemudian dia mengiringnya dengan amal soleh yang tadi kita jelaskan. Semoga kita termasuk semuanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang kemudian nanti mendapatkan tuba ya, mendapatkan kebahagiaan, kesentosaan nanti di akhirat, wa husnu ma'ab dan sebaik-baik tempat kembali nanti di akhirat, di surga insya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun. Demikianlah wahai Muhammad ya. Demikianlah wahai Muhammad. Allah menjelaskan ayat-ayat yang sebelumnya tentang bagaimana sikap orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menentang Rasulullah, menentang dan menantang ya, meminta bukti, meminta mukjizat dan lain sebagainya. Maka kata kata Allah, kadzalik, demikianlah wahai Muhammad, arsalnaka, kami telah mengutus engkau wahai Muhammad fi ummatin, pada sebuah umat, ya, pada sebuah umat, qad khalat min qabliha umam, pada sebuah umat yang sungguh telah berlalu sebelum mereka itu umat-umat lain sebelum mereka. Jadi Allah telah mengutus Nabi kepada bangsa Quraisy, bangsa Arab yang waktu itu kafir Quraisy, yang sebelumnya telah berlalu umat-umat lain sebelum mereka. Dan banyak kisah, banyak cerita yang telah mendahului mereka. Baik soal keingkaran, kekufuran, ya, penentangannya kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi ini bukan barang baru ini. Yang engkau hadapi ketika menghadapi kaummu di Makkah, itu bukan sebuah cerita baru. Itu sebuah cerita yang berulang. Sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Maka kata Allah, karena itu adalah umat yang sebelum mereka sudah ada umat-umat yang sama cerita mereka dengan umat-umat yang sebelumnya, maka kami mengutus engkau wahai Muhammad, apa tujuannya? Litatluwa alaihim alladhi auhayna ilaik. Supaya kamu, engkau wahai Muhammad, membacakan kepada mereka, ke atas mereka, alladhi auhayna ilaika, yaitu yang kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi kami mengutus engkau wahai Muhammad kepada umat, kepada kaum, kepada kaummu yang berada di Makkah, orang-orang Arab yang di Makkah dan sekitarnya, yang sebelum mereka telah ada umat-umat lain sebelum mereka yang juga sama ingkarnya, mungkin bahkan lebih ya. Nah, kami utus engkau hanya sekedar untuk membacakan kepada mereka yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Meskipun demikian, wahum yakfuruna birrahman. Mereka tetap ingkar dengan Ar-Rahman, ya. Mereka tetap ingkar dengan Ar-Rahman. Di sini Allah sebutkan namanya khusus yaitu Ar-Rahman. Nah, di sini kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari ada asbabun nuzul daripada ayat ini yaitu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian Hudaybiyah ya,
melakukan perjanjian Hudaibiyah, maka sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuliskan di awalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini diprotes oleh orang-orang kafir. Ya, mereka mengatakan kami tidak mengenal siapa Rahman ini. Ya, yang kami tahu kalau kami menulis surat, menulis perjanjian, kami hanya menulis Bismika Allahumma. Ya, jadi dia tidak mau. eh, Bahkan juga nama Rasulullah ditulis waktu itu oleh sahabat dengan Muhammad Rasulullah Ibadur Rahman. Dan mereka protes tidak mau menggunakan kalimat Rahman tersebut karena bagi mereka itu nama yang asing. Wala na'rifuhu, ya. Dan semua keengganan atau keberatan mereka tersebut diterima oleh Rasulullah, diakomodir oleh Rasulullah. Kemudian dihapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan dihapus juga kalimat Muhammad yang mengatakan Abdurrahman, ya, dan kemudian diganti dengan Muhammad bin Abdullah saja, ya, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Dan kemudian kita kembali kepada ayat wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari atau kafir dengan Rahman. Mereka tidak mau mengakui nama Tuhan yang bernama Rahman. Ini Allah mengabadikan di sini cerita tersebut, mengabadikan peristiwa mereka menolak di perjanjian Hudaibiyah untuk ditulis di sana kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, atau ditulis di sana dengan Rasulullah dengan Abdurrahman, hambanya yang Rahman. Jadi mereka ingkar dengan kalimat Rahman ini. Padahal Rahman artinya sangat baik, ya. Bahkan Rahman ini seharusnya berarti kasih sayang Allah yang meliputi semua makhluknya. Ya, baik yang muslim, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang fasik. Ya, begitu yang kemarin kita tadaburi di awal surat Al-Fatihah, ya. Kalau Ar-Rahim itu khusus justru Allah tujukan hanya kepada orang-orang mukmin saja atau orang-orang muslim saja. Sedangkan Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang meliputi semua makhluknya, muslimnya, kafirnya, musyriknya, munafiknya, dan seterusnya. Namun mereka wahum yakfuruna birrahman. Mereka kafir dengan Ar-Rahman, ya, kafir dengan Allah secara keseluruhan tentunya, ya. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, huwa Rabbi. Ar-Rahman itu yang tadi kalian menolak untuk ditulis di perjanjian Hudaibiyah, kata-kata Ar-Rahman itu, maka ajarkan kepada mereka wahai Muhammad. Beritahu kepada mereka, huwa Rabbi. Ar-Rahman itu, dia itu adalah Tuhanku, yaitu Allah itu sendiri. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Ya, tidak ada Tuhan selain dia, selain Ar-Rahman itu. Alaihi tawakkaltu, dan atasnya lah atau kepadanya lah aku bertawakal, aku berserah diri. Wa ilaihi matab, dan kepadanya aku bertaubat. Kepadanya aku kembali atau bertaubat, ya. Nah, itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang kafir yang sebegitunya, ya. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai menyebut nama Rahman pun mereka tidak mau, ya. Eh, Kata Allah, katakan kepada mereka, Rahman itu adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku bertaubat, ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan, ya, tentang sikap orang musyrik ini, sikap orang kafir ini yang sebegitunya mengingkari Allah, yang sebegitunya mengingkari Nabi Muhammad. Bahkan kemarin sudah kita sampaikan, mereka meminta mukjizat yang nyata gitu, ya, untuk supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta, ya, dan kalaulah seandainya, jadi sini Allah menggambarkan bentuk lain daripada kebengalan atau keingkaran, apa namanya, ketidak kekufuran orang-orang kafir yang dihadapi Rasulullah di Mekah ini. Kata Allah, walau anna Qur'anan, dan sungguh sekiranya ada sebuah Quran. Kalau seandainya ada sebuah Quran, ini bukan Qurannya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Artinya kalaulah ada sebuah kitab, suyirat bihil jibalu, yang mana dengan Quran itu atau dengan kitab itu, suyirat bihil jibalu,
dapat digoncangkan dengannya gunung-gunung, au qutti'at bihil ardu, atau dapat dibelah dengannya bumi-bumi, au kullima bihil mauta, atau dapat dibuat berbicara dengannya orang-orang yang mati, maka sungguh mereka tetap tidak akan beriman. Ya, jadi sebelumnya kita lihat dulu ya, ayat ini ada asbabun nuzul, Bapak Ibu. Dalam kitab At-Tabari dijelaskan bahwasanya orang-orang musyrik ini pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena merasa gerah dengan dakwah Nabi Muhammad yang tidak henti-hentinya kepada mereka. Lalu mereka berkata, ya, lau wasi'ta lana audiyata Makkah. Kalau seandainya engkau bisa membuat untuk kami, wahai Muhammad, engkau perlebar wadi-wadi, oase-oase yang ada di Mekah. Yang waktu itu mungkin kecil ya, hanya mungkin sekian kubik air. Mereka meminta kalau diperlebar, diperluas. Sehingga nanti kalau hujan turun, setelah itu tersedia persediaan air yang banyak buat mereka. Atau wasuyirat jibaluha, atau kalau kamu bisa menggeser gunung-gunung ini. Kita ketahui ya, di sekitar Makkah itu terdapat gunung, bahkan di sekeliling Ka'bah itu dulu banyak gunung ya, yang mempersempit ruang gerak mereka. Kadang mereka mau bangun rumah, mau bangun kemah, ya karena banyak tanah bergunung-gunung, ya tidak leluasa begitu ya. Nah, mereka meminta kepada Nabi Muhammad, kalau seandainya ya Quran atau wahyu yang ke bawah ini dengannya kamu bisa melapangkan oase, meluaskan oase dan membuat gunung-gunung Jabal Tihama, Gunung Jabal Kubes, Jabal Umar, dan jabal-jabal yang ada di situ bisa dipindahkan sehingga daerah sekitar mereka itu menjadi lapang, lega, begitu ya. Atau kalau nggak bisa begitu minimal au kullima bihil mauta, ya, atau bisa dihidupkan kembali orang-orang yang telah mati dari orang tua mereka, ayah mereka, ibu mereka, kakek mereka. Itu kan sesuatu yang luar biasa itu ya. Nah, di situ mereka mengatakan baru mereka akan beriman, ya, baru mereka akan beriman. Tapi di sini Allah mengatakan, ya, Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu apa yang ada dalam diri mereka. Allah yang Maha Tahu apakah mereka betul akan beriman atau tidak. Maka Allah katakan di sini, kalaulah seandainya sebelum Quran yang aku turunkan ini kepadamu, wahai Muhammad, ada sebuah Quran yang datang kepada mereka, yaitu kitabkah namanya atau Qurankah namanya, yang mana benar Quran yang diturunkan sebelum Quran hari ini bisa membuat gunung bisa digeser, dipindahkan, ya, atau bumi bisa dibelah sehingga terbentuk oase-oase yang baru, atau bahkan mungkin bisa membuat atau menjadikan orang-orang yang mati hidup kembali dan berbicara, maka tentu sungguh mereka tidak akan beriman, kata Allah. Sungguh mereka tidak akan beriman, ya. Itu Allah yang menjelaskan di sini. Jadi ya nggak usah digubris lah. Mereka mengatakan demikian, minta minta oase diperlebar, minta gunung bisa digerakkan, dipindahkan, minta orang mati bisa dihidupkan. Nggak usah digubris, kata Allah. Karena Allah Maha tahu kalau seandainya sebelum engkau datang pun dengan Quran yang hari ini engkau bawa, ada sebelum mereka Quran yang dibawa oleh nabi lain yang dapat melakukan apa yang mereka minta tadi, sungguh mereka tetap tidak akan beriman. Ya, maka kemudian Allah mengatakan balillahil amru jami'a. Bahkan sesungguhnya hanya kepada Allah lah urusan itu kembali semuanya. Artinya perkara hidayah, perkara kesesatan itu hanya milik Allah. Ya, serahkan semua kepada Allah. Kamu tugasnya hanya membacakan wahyu wahyu Allah, memberikan petunjuk, ya, menyampaikan petunjuk. Adapun yang punya kuasa memberikan hidayah, membukakan hati mereka, menunjuki mereka atau membiarkan mereka dalam kesesatan, maka balillahul amru jami'a. Bahkan melainkan hanya bagi Allah lah segala urusan itu semuanya dalam hal menunjuki dan menyesatkan. Kemudian di ayat ini Allah juga menjelaskan afalam yai'asil ladzina amanu, maka apakah tidak mengetahui orang-orang yang beriman, ya, afalam yai'asil ladzina amanu, apakah tidak mengetahui atau apakah tidak menjadi jelas, tidak jelas juga bagi orang yang beriman, ya, allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Apakah manusia dalam hal ini kembali kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang ketika orang-orang kafir ini datang kepada Nabi Muhammad, ya, meminta diberikan mukjizat, bahkan kalau bisa mukjizatnya dalam bentuk yang 3 tadi, bisa bumi dibelah dengan Al-Quran itu,
bisa gunung digeser dengan Al-Quran itu, bisa pula orang mati dihidupkan, ya. Dan permintaan orang-orang musyrik ini sedikit banyaknya mempengaruhi pikiran Nabi Muhammad dan para sahabat, ya. Allah mengetahui Nabi Muhammad terganggu, artinya seakan-akan Nabi Muhammad juga menghendaki itu diberikan oleh Allah, dikabulkan permintaan itu, apalagi pengikutnya para sahabat. Ya mungkin bisa kita artikan sahabat ngeyel minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin mereka ini beriman, ya. eh, eh, Anda kan atau engkau kan bisa minta sama Allah, kabulkan permintaan itu supaya mereka beriman, supaya enteng pekerjaan kita, supaya kita tidak dizalimi lagi, supaya Islam ini berkibar dan seterusnya. Maka ada semacam apa namanya sikap itu yang ditujukan oleh eh, khususnya para sahabat karena mendengar permintaan orang kafir yang begitu, ya, dan mereka tahu Allah yang mereka sembah ini adalah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan juga mereka tahu dari Rasulullah barangkali umat-umat sebelumnya pernah dikasih oleh Allah permintaan-permintaan itu, terutama bangsa, bangsa Bani Israel. Maka di sini Allah semacam menyindir, ya, atau semacam menyela atau mencela atau katakanlah menegur, ya, orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, apakah belum menyerah? Nah, afalam yai'as di sini. Apakah belum menyerah juga atau belum menjadi jelas juga atau belum mengetahui juga orang-orang yang beriman ini, ya, orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad SAW, bahwasanya allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Bahwasanya kalau Allah menghendaki, sungguh Allah akan menunjuki manusia semuanya. Tidak perlu minta gunung digeser, tidak perlu minta oase diperlebar, tidak perlu minta orang mati dihidupkan. Kalau Allah berkehendak, ya, malam ini mereka tidur dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, besok tahu-tahu bangun sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi itu tidak dibiarkan oleh Allah terjadi. Maka Allah di sini seakan-akan Allah menegur orang-orang beriman, apakah masih belum menyerah orang-orang beriman ini beranggapan atau mengetahui, meyakini, ya, apakah belum mengetahui juga orang-orang yang beriman ini bahwasanya, ya, kalau seandainya Allah menghendaki, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada manusia semuanya. Tidak ada satupun orang yang kafir, tidak ada satupun orang yang musyrik atau munafik, termasuk orang-orang musyrikin Mekah itu, ya. Akan tetapi kata Allah, "Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun." Akan tetapi senantiasalah orang-orang yang kafir itu menimpa mereka dengan apa-apa yang mereka perbuat itu qari'atun, ya, qari'atun yaitu bencana, musibah, mereka dibunuh dalam peperangan, mereka ditawan, mereka dijadikan budak oleh umat Islam karena mereka tidak mau beriman. Jadi eh, eh, Allah di sini seakan-akan juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oke, mereka nggak akan beriman, kata Allah. Itu urusanku, kata Allah. Kapan mereka beriman, kapan mereka tetap berada dalam kesesatannya, itu urusanku, kata Allah. Karena kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan tunjuki manusia semuanya. Tapi tidak. Namun kata Allah, bukan berarti Allah membiarkan begitu saja, ya, sehingga kalian akan merasa sengsara terus-menerus, tidak, kata Allah, karena kekafiran mereka. Akan tapi Allah mengatakan wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun. Meskipun mereka ingkar, meskipun mereka tidak mau beriman, ya, padahal Allah telah Nabi Muhammad telah sedemikian rupa mendakwahi mereka, dibekali dengan wahyu-wahyu, hujah-hujah. Namun kata Allah, meskipun demikian, wala yazalul ladzina kafaru, maka akan senantiasalah orang-orang yang kafir itu, yang tetap berada dalam kekafirannya itu, tusibuhum bima sana'u qari'atun, akan menimpa mereka dengan apa-apa yang mereka perbuat dari kemusyrikan, dari kemaksiatan, dari kezaliman, akan ditimpa mereka akan ditimpa oleh qari'ah, bencana. Meskipun bencananya tidak seperti bencana umat-umat Nabi terdahulu, Nabi Saleh, Nabi apalagi, Nabi Syuaib, Nabi Nuh, Nabi Lut. Tapi mereka akan ditimpa bencana, bentuknya seperti apa? Kekalahan demi kekalahan, kehinaan demi kehinaan. Mereka akan terbunuh dalam peperangan, akan ditangkap, akan terpotong mungkin tangannya, kakinya, akan terusir dari rumahnya,
ya, atau akan disandera dijadikan budak dan seterusnya. Au tahullu qariban min darihim, ya, au tahullu qariban min darihim. Atau mungkin janji Allah berikutnya adalah atau akan terjadi kamu akan tinggal dekat di dekat rumah mereka. Artinya kamu akan menguasai kampung mereka. Kamu akan tinggal di samping rumah mereka, artinya kamu akan menguasai negeri mereka, kampung mereka, karena mereka dengan kekafiran mereka itu, meskipun mereka tetap kekeh dengan kekafiran, kalian akan ditolong oleh Allah untuk mengalahkan mereka. Ya. Jadi di sini Allah sebetulnya sedang memberikan semangat, motivasi kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara. Cara yang pertama tadi Allah jelaskan, ya, tidak usah pedulikan mereka mengolok-olok engkau wahai Muhammad dengan mengatakan, kenapa tidak diturunkan saja mukjizat oleh Tuhanmu itu Muhammad, dibuat gunung bergeser, lembah bertambah lebar, orang mati meninggal, ya. Jadi Allah menghibur, nggak masalah mereka tetap beriman karena sesungguhnya kalau Allah mau mereka beriman, Allah akan tunjuki. Tapi kata Allah, lihat saja nanti kalian akan mendapati mereka akan ditimpa oleh qaryah, oleh bencana yang tiada henti, yaitu berupa hal-hal yang tadi kita sebutkan, kematian, kebinasaan, kesengsaraan, atau mungkin kalian akan menjadi tinggal dekat dari rumah mereka. Kalian akan menguasai kota mereka, akan merebut kota Makkah nanti, akan menguasai Makkah dengan peristiwa Fathu Makkah. Hatta ya'tiya wa'adullah, sampai datang nanti janji Allah. Sampai datang nanti janji Allah di akhirat kepada mereka, di mana Allah akan mengazab mereka. Allah akan membuktikan kebenaran wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menjelang itu kalian santai saja. Meskipun mereka tidak mau beriman, ya, dan mengolok-olok kalian, tapi yang jelas kata Allah, bencana, eh, kehancuran, kebinasaan akan menimpa mereka, atau mungkin nanti akan datang, bukan mungkin ya, atau pilihan lainnya kalian akan menguasai negeri mereka, merebut kota mereka, dan akan membuat rumah di samping rumah mereka, sampai itu akan terus terjadi, sampai datang nanti janji Allah yaitu di akhirat kepada mereka, di mana Allah akan mengazab dan menyiksa mereka atas kekafiran dan kemusyrikan mereka. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ya, Allah sudah janjikan orang-orang kafir ini akan disiksa, diazab atas keingkaran mereka, maka Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah berkata, Allah menjelaskan walaqadistuhzi'a birusulim min qablik. Di sini Allah kembali memberikan penjelasan, ya. Tidak henti-henti Allah menyemangati nabinya. Ya, bisa kita bayangkan di sini Bapak dan Ibu, kenapa sedemikian rupa Allah mendatangkan ayat-ayat yang berulang-ulang pesannya, ya, dengan cara redaksi yang berbeda-beda, tapi sebetulnya pesannya sama. Allah ingin menekankan betul kepada Nabi Muhammad dan para sahabat untuk bersabar, ya, bahwasanya perjuangan ini memang berat, tapi yakinlah kalian akan sampai kepada sebuah akhir yang rasanya sangat manis, kemenangan Islam, kejayaan Islam, ya. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik, dan sungguh betul-betul telah diolok-olok, telah dicemooh, telah dicaci, ya, diolok-olok dengan rasul-rasul yang datang sebelum engkau wahai Muhammad. Ya. Maka kata Allah, jadi sini Allah jelaskan, sungguh telah diolok-olok para rasul-rasul terdahulu sebelum engkau wahai Muhammad. Seperti halnya engkau diolok-olok hari ini. Dengan cara tadi, mereka minta gunung digeser lah, minta lembah diperlebar, minta orang mati dihidupkan. Ya, maka kata Allah, fa'amlaitu lilladzina kafaru. Maka kepada umat-umat yang terdahulu itu, kepada umat-umat yang dulu rasul-rasul diutus sebelum wahai Muhammad, apa yang Allah lakukan? Fa'amlaitu lilladzina kafaru. Maka pada waktu itu aku tangguhkan, aku tunda hukuman, azab, ya, bencana kepada orang-orang yang telah kafir. Ya, ditunda oleh Allah. Harusnya begitu mereka kafir, begitu mereka ingkar, bermaksiat, langsung dimusnahkan oleh Allah. Tapi tidak, ditunggu setahun, ditunggu 2 tahun, ditunggu 5 tahun, mungkin 10 tahun. Begitu dulu Allah sunnatullah kepada orang-orang kafir sebelum Nabi Muhammad yang juga diolok-olok oleh kaumnya. Nah sekarang juga demikian. Jadi sabar wahai Muhammad. Ya, sebelumnya juga demikian sunnatullah. Allah tunda, Allah ulur-ulur dulu, ya.
Karena barangkali dalam proses penundaan itu ada nampak mereka mau beriman kepada Allah. Ada nampak keinginan mereka untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fa amlaitu lilladzina kafaru. Maka aku beri tangguh, aku tunda kepada orang-orang kafir itu, apa yang ditunda? Itu azabnya. Ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhadtuhum, lalu setelah itu, setelah ditunda setahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun atau bahkan mungkin 100 tahun, dibiarkan mereka melakukan apa yang mereka kehendaki dan tetap ada diutus nabi yang berdakwah kepada mereka, tapi tetap dalam keingkaran mereka, maka kata Allah, "Tsumma akhadtuhum." Lalu kemudian barulah aku menyiksa mereka. Baru jadi umat nabi-nabi yang sebelumnya kita ceritakan di pertemuan yang sebelumnya, umat Nabi Syuaib, Nabi Saleh, umat Nabi Lut, itu nggak hidup setahun 2 tahun mendapatkan azab atau iqabnya. Telah berlalu masa mungkin ya puluhan tahun, mereka diimlak oleh Allah, ditangguhkan oleh Allah, ditunda oleh Allah kemarahannya. Lalu ketika datang waktunya, ya, summa akhadtuhum, lalu aku menyiksa mereka. Maka aku siksa mereka, fakaifa kana iqab, maka lihatlah bagaimana dulu siksaanku kepada mereka. Allah putar balikkan bumi tempat mereka tinggal. Allah turunkan hujan batu dari langit. Allah datangkan badai yang sangat dahsyat. Bahkan Allah datangkan petir menggelegar yang mematikan, menewaskan mereka seketika. Itu tidak terjadi sekonyong-konyong begitu saja, telah melalui proses yang lama yang Allah tunda-tunda, berkali-kali tunda-tunda. Dan demikian juga barangkali halnya dengan kita, Bapak dan Ibu. Di zaman kita hidup di saat ini, betapa banyak maksiat yang dilakukan oleh manusia, baik orang Islam maupun orang kafir, bahkan orang Yahudi Israel. Ya, mungkin sebagian kita heran, kenapa sih Allah itu membiarkan begitu saja? 60.000 lebih saat ini manusia telah meninggal di Palestina, di Gaza, negerinya dihancurkan, tetapi kenapa dibiarkan saja? Nah, di sini kita ketemu jawabannya. Allah tidak membiarkan, Allah mengimla namanya. Allah menangguhkan. Allah menunda dulu sampai nanti datang waktunya. Dan dalam penundaan ini tentu terdapat dalamnya hikmah. Hikmahnya apa? Allah berikan kesempatan kepada orang yang zalim itu untuk bertaubat. Dan Allah juga berikan kesempatan kepada orang yang mau membela Islam, membela umat Islam, kesempatan untuk membela. Dan Allah juga mau melihat siapa dalam masa yang rentang waktu yang selama itu yang mau membantu dan siapa yang tidak mau membantu. Siapa yang cuek saja. Siapa yang tidak peduli atau bahkan siapa yang malah menjerumuskan apa namanya mencelakakan temannya sendiri, seperti yang kita lihat ada orang yang mencaci maki pejuang-pejuang Palestina, mencaci maki pejuang Hamas dan lain sebagainya. Allah ingin melihat dengan proses ini. Maka nanti pada ketika datang waktunya, maka akan Allah luluh lantakkan, Allah turunkan musibah. Atau mungkin bahkan, kenapa belum Allah turunkan? Karena memang level kita belum sampai kepada levelnya Nabi dan Rasul seperti dulu. Ya, kita masih berada di level yang sangat jauh, sehingga belum Allah berikan pertolongan tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah pun juga menjelaskan, mempertanyakan ya, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a, ya, maka apakah siapa atau Tuhan yang mana Tuhan itu qaimun, menjaga senantiasa ala kulli nafsin bima kasabat, atas setiap diri dengan apa-apa yang mereka perbuat, ya, apakah sama Tuhan yang sifatnya itu menjaga manusia dari setiap apa yang mereka lakukan. Menjaga di sini bisa jadi mencatatnya, memantaunya, melihatnya, atau bisa juga dalam artian menjaga mereka dari keselamatan mereka untuk tidak terjadi sesuatu yang belum menjadi takdir mereka. Apakah itu sama Tuhan yang begitu sifatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjaga manusia atas setiap yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang ada di dunia ini? Apakah sama Tuhan itu dengan Tuhan-Tuhan yang mereka buat, ya, sesembahan-sesembahan, sekutu-sekutu, para berhala-berhala yang mereka buat? Tentu tidak sama jawabannya, ya. Akan tetapi Allah jelaskan di sini, waja'alu lillahi syuraka. Namun demikian mereka tetap menjadikan untuk Allah itu para sekutu-sekutu. Ini bercerita tentang perangainya orang-orang kafir dulu di Makkah, ya. Padahal mereka tahu
Tuhan yang punya kuasa menjaga setiap manusia itu dan semua perbuatannya adalah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tetap menjadikan bagi Allah itu syuraka, yaitu sekutu-sekutu, berhala-berhala, Lata, Manata dan Uzza ya, yang mereka sembah, yang kemudian setelah mereka sembah kemudian mereka makan ya. Inilah kedunguan mereka pada waktu itu. Maka kata Allah, qul sammuhum, katakan kepada mereka, sammuhum, ya, beri namalah mereka Tuhan-Tuhan itu. Sebutlah mereka nama-namanya. Siapa nama-nama Tuhan tersebut? Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard. Atau kalian ceritakan kepadanya, kepada berhala-berhala tersebut, bima la ya'lamu fil ard, dengan apa-apa yang tidak dia mengetahui, yang tidak ada pengetahuannya di atas dunia ini. Atau bisa kita artikan kul sammuhum, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sammuhum, sebutlah Tuhan-Tuhanmu, sebutlah kekuasaan mereka. Ya, sebutlah apa kemampuan mereka, apa kekuasaan mereka, apakah sama dengan Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan kalian tidak bisa menyebutnya sama sekali. Ya. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard. Atau mungkin barangkali kalian memberitakan kepadanya, kepada Allah itu, yang akan kalian sebut itu adalah bima la ya'lamu fil ardi, dengan apa-apa yang dia atau Allah itu tidak mengetahuinya di bumi. Artinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekuasaan Tuhan. Gak nyambung begitu. Am bi zahirin minal qaul, ya. Am bi zahirin minal qaul, atau dengan perkataan-perkataan yang sesat, perkataan-perkataan yang nyeleneh, yang mengarang-arang. Karena mereka memang tidak akan bisa ya menyampaikan hujah, menyampaikan alasan yang masuk akal kenapa mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Semuanya adalah omong kosong, khurafat yang bersumber dari hayalan-hayalan mereka yang tidak logis sama sekali. Maka kata Allah, setelah tadi Allah katakan, apakah sama zat yang berdiri ya sepanjang waktu, tidak tidur, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, yang memantau atas setiap jiwa manusia dengan apa yang dia perbuat, apakah sama Tuhan tersebut dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik ini? Lalu meskipun demikian, waja'alu lillahi syuraka, tetap mereka menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sammuhum, beri nama Tuhan itu. Sebut kekuasaan mereka. Tuhan ini kekuasaannya. Tuhan ini kekuasaannya. Dan buktikan. Atau jangan-jangan kalian hanya akan mengabarkan ya informasi yang tadi diminta oleh Allah itu dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah keberadaannya di dunia. Ya, sesuatu yang ngarang-ngarang. Am bizahiri minal qaul, atau dengan perkataan-perkataan yang nyeleneh, yang nggak nyambung begitu. Maka kata Allah, bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum. Tentu mereka tidak akan bisa ya menyampaikannya. Baik yang benar-benar benar, meskipun yang nyeleneh-nyeleneh pun mereka nggak akan bisa. Ngarang-ngarang pun nggak bisa ya. Karena memang perbuatan mereka menyembah berhala itu sebuah perbuatan yang sangat-sangat bodoh dan sesat, yang tidak bisa dicerna oleh pikiran, logika. Bagaimana menyembah Tuhan yang mereka buat sendiri dengan tangannya, kemudian begitu mereka marah ditendang Tuhannya, atau kalau dibuat dari kue dimakan. Ini kan logika yang sangat sangat bodoh ya. Maka nggak mungkin mereka bisa menyampaikan secara logika apa-apa yang tadi yang engkau minta, menyebut nama-nama Tuhan dengan kekuasaannya masing-masing, ya, menjelaskannya sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum. Bahkan zuyyina lilladzina kafaru makruhum, telah dihiasi atau telah memandang baik orang-orang kafir itu terhadap makar-makar yang mereka lakukan. Siapa yang punya peranan di sini? Syaitan tentunya, iblis. Iblis yang telah menghiasi dalam pikiran mereka, dalam pandangan mereka, kedunguan dan ketololan mereka itu. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum. Telah dihiasi sehingga mereka memandang baik bagi orang-orang yang kafir itu makruhum, tipu daya mereka, makar-makar yang mereka lakukan. Wasuddu anis sabil, dan mereka memang telah dihalangi dari jalan kebenaran, ya. Oleh karena itu mereka tetap menyembah berhala tadi.
karena telah dihiasi otak mereka dengan kedunguan dan ketololan oleh iblis dan juga telah ditutup batin mereka, akal mereka dari jalan kebenaran, maka Allah kemudian mengatakan wa may yudlilillahu fama lahu min had. Maka barang siapa yang Allah sesatkan. Di sini sekali lagi kita jelaskan bukan berarti Allah sengaja menyesatkan mereka, tidak, tapi atas keinginan mereka sendiri yang telah diberikan begitu begitu banyaknya petunjuk, datangkan seorang nabi, wahyu dan segala macam, namun mereka tetap memilih ingkar, maka Allah mengatakan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fama lahu min had, maka tidak ada baginya seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Kemudian di ayat yang terakhir, lahum adzabun fil hayatid dunya. Bagi mereka orang-orang musyrik itu Allah berikan adzabun fil hayatid dunya. Ada siksaan, ada azab dalam kehidupan mereka di dunia. Ya, ya tentu kembali kepada kaum musyrikin dulu. Mereka diazab oleh Allah di dunia dalam artian mereka dibunuh, diperangi oleh Nabi Muhammad, diusir, dijadikan budak. Kalau nggak mau beriman, itulah azab mereka di dunia. Ya, wala adzabul akhirati asyaq, dan sungguh azab nanti di akhirat lebih berat lagi. Azab yang akan mereka jumpai, yang akan mereka nikmati nanti di akhirat, maka itu jauh lebih berat lagi kata Allah. Wa ma lahum minallahi min waq, dan tidak ada bagi mereka daripada Allah berupa pelindung. Ya bagaimana mungkin Allah pencipta semesta alam yang mengazab mereka? Ya, lalu bagaimana mungkin dapat pelindung? Kalau yang mengazab mereka itu hanya keinginan iblis atau keinginan malaikat, keinginan Jibril atau keinginannya siapa? Malik ya. Uh, Oke lah, masih ada tempat mengadu kepada Allah. Tetapi masalahnya di sini siapa? Yang menyuruh mengazab itu Allah itu sendiri. Ya, Allah sendiri yang menyuruh untuk mengazab mereka. Lalu kepada siapa lagi minta tolong, minta perlindungan? Wa ma lahum minallahi min waq, dan tidak ada bagi mereka selain daripada Allah tempat berlindung. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, demikian dari penyampaian kita tentang tadabbur ini. Memang ini ayat-ayat yang butuh konsentrasi agak tinggi ya dalam memahaminya. Ya, saya sudah berusaha sekuat tenaga menyampaikan apa maksud daripada ayat ini yang memang tidak bisa secara harfiah karena mungkin sebagian dari Bapak Ibu tidak menguasai bahasa Arab, jadi saya tidak bisa menerjemahkannya atau memberikan penjelasannya sesuai secara harfiah menurut apa yang tertulis dalam Al-Quran ini. Tapi bagi orang yang memahami bahasa Arab, dia bisa memahami secara harfiah yang kemudian mengantarkannya kepada pemahaman yang lebih paripurna gitu ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman kita kembali. Intinya masih kita berada dalam cerita tentang bagaimana Allah mengokohkan hati Nabi dan Nabi Muhammad dan para pengikutnya, bercerita tentang eh, sikap, perangai, perbuatan orang-orang musyrik yang memang sudah ditutup hati mereka untuk mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu dan mohon maaf atas kekurangan, salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.